Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan kembali ya. Nah, pertanyaannya masih berkaitan dengan ayat jurnal penyesuaian. Nah, pertanyaannya kayak gini. Kalau AJP dibuat setelah buku besar, bagaimana Bu? Saya dari jurnal umum, buku besar, kemudian lanjut ke AJP. Jadi, kalau sudah melewati tahapan buku besar, kemudian AJP, harus dikurangi lagi selisih dengan nominal sewa atau nggak perlu. Nah, jadi seperti ini ya. Logikanya, dalam penyusunan ayat jurnal penyesuaian itu dilakukan setelah penyusunan neraca saldo ya. Jadi dari jurnal umum, kemudian ke buku besar, kemudian neraca saldo, kemudian AJP. Tetapi pada dasarnya AJP pun bisa disusun dari setelah penyusunan buku besar selesai. Nah, dari mana? Nah, saldonya itu ya dari saldo akhir buku besar tersebut. Nah, sekarang saya contohkan di sini. Nah, setelah jurnal umum diposting ke buku besar, nah seperti ini ya misalnya. Di sini sudah tertulis dibuat buku besar. Jadi di sini ada dua buku besar. Buku besar pendapatan sewa diterima di muka dan buku besar pendapatan sewa. Nah, di sini buku besar pendapatan sewa tanggal 25 Oktober 2007 itu menunjukkan saldo kredit ya. Karena memang saldonya di kredit 12 juta. Nah, kemudian ada buku besar pendapatan sewa. Nah, di sini sudah ada 5 juta. Nah, seperti itu. Ini buku besarnya ya, sebelum AJP. Kemudian, sebenarnya tidak perlu dibuat neraca saldo lagi karena di sini sudah terlihat saldonya ya. Nah, saldonya pendapatan sewa diterima di muka berarti saldo akhirnya adalah 12 juta. Sedangkan pendapatan sewa saldo akhirnya adalah 5 juta. Lalu ada penyesuaian seperti ini. Di data penyesuaian, pendapatan sewa diterima di muka yang tertanggal 25 Oktober 2007 itu untuk 1 tahun. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi, tahap pertama yang harus dilakukan adalah kalau tidak ada neraca saldo berarti bisa langsung dilihat di buku besarnya tadi. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Nih. Jadi di buku besar ini sudah tertulis pendapatan sewa diterima di muka, letaknya di sisi kredit sebesar 12 juta, ya. Nah, ini. Nah, pendapatan sewa diterima di muka letaknya di sisi kredit ya 12 juta seperti ini. Nah, ini dipakai atau untuk 1 tahun. Nah, lalu AJP-nya ya seperti pada video sebelumnya, maka pendapatan sewa diterima di muka ini harus diletakkan di sisi debit ya. Karena ini kredit, maka harus diletakkan di sisi debit. Pendapatan sewa diterima di muka. Kemudian kreditnya adalah pendapatan sewa. Karena pendapatan sewa diterima di muka kalau sudah terlaksana itu menjadi pendapatan sewa. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini digunakan untuk selama 1 tahun. Nah, 1 tahun itu
adalah 12 bulan ya. Kita buat kotaknya sejumlah 12 bulan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini 25 Oktober, berarti ini November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Batasnya adalah di Desember. Ini tahun 2007, sedangkan di sini tahun 2008. Kemudian yang sudah terlampaui ini namanya adalah pendapatan. Ya, kemudian yang belum terlampaui ini namanya diterima di muka. Maaf ya. Nah, ini ya, yang sudah terlampaui ini pendapatan, yang belum terlampaui namanya diterima di muka. Nah, yang dihitung yang mana? Kita lihat di sini, yang dihitung adalah yang pendapatan sewa ya. Kenapa? Karena pendapatan sewa diterima di muka ini sudah ada, jadi tidak perlu dihitung kembali. Yang dihitung adalah yang pendapatan sewa. Yang menjadi pendapatan sewa berapa? Berarti karena yang ditanyakan ini pendapatan, maka yang dicari adalah yang sudah terlampaui. Yang ini, yang menjadi pertanyaan. Ini berapa bulan? 1, 2. Jadinya 2 per, karena 1 tahun berarti dibagi 12 kali nilainya ini tadi 12 juta. Nah, begini ya. Jadinya sama dengan 2 juta. Nah, seperti ini. Jadi ini nilai pendapatan diterima di mukanya, debitnya adalah 2 juta. Kemudian pendapatan sewa kreditnya adalah 2 juta. Lalu setelah ini, apakah perlu dikurangi lagi nominalnya di AJP? Tidak, untuk AJP-nya tetap seperti ini. Jadi tanggalnya adalah 31 Desember 2007. Nah, jadi AJP-nya ini tidak perlu dikurangi lagi. Nanti pengurangannya ini akan masuk di buku besar. Jadi diposting kembali setelah ayat jurnal penyesuaian ini, maka AJP ini akan diposting ke buku besar. Nah, seperti itu. Caranya bagaimana? Sama dengan posting jurnal umum ke buku besar. Nah, sekarang begini. Di sini ada akun pendapatan sewa diterima di muka, letaknya di sisi debit ya. Nah, seperti ini ya. Letaknya di sisi debit. Maka di posting ke buku besarnya juga harus diletakkan di sisi debit. Nah, kita coba posting ke buku besar. Ya. Nah, kita cari lagi buku besar pendapatan diterima di muka, yaitu nah ini yang atas ini ya. Nah, di sini kemudian kita tulis di sini tanggal 31 Desember karena AJP letaknya di akhir periode. Kita kasih keterangan ya AJP. Nah, di sini ya halaman 1 refnya. Nah, misalnya AJP-nya di halaman 1. Kemudian tadi debit ya 2 juta, maka diletakkan di sini 2 juta. Nah, diletakkan juga di sisi debit 2 juta. Kemudian bagaimana selanjutnya? Kita hitung saldonya. Karena di sini kredit, sedangkan AJP-nya di sini debit, maka harus dikurangi ya. Kredit debit dikurangi. Kalau kredit ditambah ya. Debit ditambah. Karena ini kredit, ini debit, maka harus dikurangi. 12 juta dikurangi 2 juta sama dengan 10 juta. Nah, seperti ini. Jadi otomatis saldo dari pendapatan sewa diterima di mukanya senilai 10 juta rupiah. Kemudian ada lagi yang harus diposting ke buku besar lagi, yaitu tadi adalah ini ya, pendapatan sewa kredit 2 juta. Maka kita cari buku besar pendapatan sewa. Nah, jadi jangan salah tempat ya, jangan salah rumah ya. Nah, ini ya, ada pendapatan sewa. Kita tulis tanggal 31 Desember AJP. Ini tadi letaknya di sisi kredit ya, 2 juta. Nah, saldo kredit, AJP-nya kredit, maka harus dijumlah. 5 juta ditambah 2 juta, maka saldo pendapatan sewanya adalah 7 juta. Nah, ini. Nah, maksudnya di sini begini ya. Pendapatan sewa diterima di muka itu setelah 31 Desember itu tinggal 10 juta. Karena sudah tercatat atau terlampaui 2 bulan tadi, 2 juta. Kemudian yang 2 bulan ini, yang 2 juta ini sudah menjadi
pendapatan sewa karena sudah terlampaui 2 bulan. Nah, ini oleh karena itu pendapatan sewanya akan bertambah menjadi dari 5 juta menjadi 7 juta karena ditambah dari pendapatan sewa diterima di muka ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti yang akan dihitung laporan laba ruginya yang mana? Ya, yang pendapatan sewa ini. Nah, ini yang sudah menjadi pendapatan. Yang belum menjadi pendapatan sewa masih diterima di muka ini tidak boleh dihitung dalam laporan laba rugi karena dia masih kategori harta atau kategori utang ya. Jadi masih akun realnya. Jadi tidak boleh, yang dicatat adalah ini. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Semoga sangat membantu. Terima kasih. Jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Jika masih ada pertanyaan boleh lagi ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.